Oke, Shalom anak-anak. Suara Ibu terdengar? Shalom Bu, suaranya terdengar Bu. Oke, Shalom Bu. bagaimana nih kabarnya? Sudah makan siang belum? Halo? Sudah, Oh, Bu. sudah ya. Ibu harap semuanya semangat ya di pelajaran Ibu hari ini ya. Oke, eh, pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai materi kelompok sosial ya, khususnya definisinya, faktor pendorong, latar belakang, syarat, dan lain-lainnya gitu. Nah, pada pertemuan hari ini kita khusus akan membahas mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Oke, mungkin kalian penasaran kan jenis-jenis kelompok sosial itu ada apa aja ya Bu gitu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong Sherlina pimpin kita dalam doa, Sherlin. Baik, Bu. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Tuhan, tunggu mengucap syukur atas kasih-Mu bagi kami di siang hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar sosiologi mengenai kelompok sosial. Tuhan berkati ibu guru kami, ibu ini akan mengajar kami. Berkati juga saya dan juga teman-teman yang akan belajar hari ini supaya kami bisa belajar dengan baik dan mendapat sesuatu untuk dapat kami aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, pembelajaran hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Sherlina. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada agenda yang perlu kita perhatikan ya. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita ada sesi sinkronus dan asinkronus. Nah, pada sesi sinkronus, ada review untuk materi pertemuan sebelumnya. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan materi hari ini, dan kemudian juga Ibu akan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang akan kalian kerjakan untuk dipresentasikan minggu depan nih. Selain itu, untuk sesi asinkronusnya, seperti biasa, kalian akan menulis refleksi mingguan, 100 kata gitu ya, nanti dikumpulkan di WA, kemudian juga mengerjakan kuis. Oke, kemudian, nah ada goals atau tujuan yang Ibu harapkan agar kalian dapat mencapainya nih pada pertemuan hari ini gitu. Goals yang pertama itu, Ibu berharap kalian mampu membedakan jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan kriterianya. Kemudian untuk goals yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis kelompok sosial didasarkan pada alasan terbentuknya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke review atau mengulang materi pertemuan sebelumnya gitu. Ibu harap masih ingat lah ya. Boleh sambil siapin catatan juga. Oke, Ibu mau tanya Karel nih. Karel masih ingat nggak kemarin kan kita bahas mengenai kelompok sosial tuh. Nah, dari pakai bahasa Karel sendiri nih, kelompok sosial tuh apa ya? Oke Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar Karel? Oke, jadi kan kalau dari kemarin itu kan sendiri kelompok sosial itu adalah suatu sekumpulan orang itu yang terdiri dari beberapa individu yang dimana di dalamnya itu mereka ada suatu hubungan, baik itu interaksi ataupun ya hal-hal lain gitu yang dilakukan di dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam kelompok tersebut ada satu tujuan gitu yang ingin dicapai. Makanya mereka tergabung lah gitu di dalam sekumpulan itu, di dalam kelompok sosial lah gitu intinya. Itu sih Bu menurut saya. Oke, terima kasih Karel. Berarti Karel menggarisbawahi bahwa ada tujuan gitu ya, ada kesamaan yang ingin dicapai di dalam kelompok sosial, gitu ya Karel? Oke, nah selanjutnya coba Sherlyn deh, boleh Sherlyn bagaimana pengertian dari kelompok sosial yang Sherlyna tangkap nih? Ya, Bu. Sepemahaman saya yang minggu lalu itu, kelompok sosial itu adalah dalamnya itu ada
merupakan kumpulan orang-orang, Bu. Jadi mereka berkumpul itu atas dasar ada tadi yang katakan ada keperluan. Terus Bu, otomatis dalam kelompok itu pasti ada yang namanya interaksi, Bu, timbal balik. Jadi itu bisa jadi faktor bahwa disebut sebagai kelompok sosial, ada tujuan dan juga ada interaksi. Gitu, Bu. Oke, nah terima kasih ya Sherlina. Kita dapat kata kunci baru nih, ada interaksi di dalam kelompok sosial gitu. Nah, oke, kita coba lihat ya. Nah, Ibu boleh minta tolong David bacakan. Halo David, kamu terkendala nggak? Jadi saya on cam-nya kalau lagi ngomong aja ya, Bu, soalnya unstable mulu, Bu. Oke, Oh iya, jadi jaringanmu ini. review. Kelompok sosial merupakan sekelompok individu yang berinteraksi, saling berkaitan, dan memiliki kesadaran akan keanggotaan guna mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih David. Benar ya, yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman tadi ya, ada interaksi, terus saling terkait, saling berkaitan ini bisa dalam artian berkaitan tujuannya, berkaitan kepentingannya gitu, dan juga sadar bahwa mereka itu anggota untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah, kemudian ada yang tahu nggak nih? Boleh nih raise hand-nya. Kalau tahu latar belakang kelompok sosial itu apa aja ya? Apa saja nih yang kalian masih ingat? Boleh, silakan. Oke, David duluan nih. Silakan David. Saya mencoba ya, Bu ya. Yang pertama ada asal daerah. Yang kedua ada ketertarikannya yang bersama, Bu. Misalnya kayak saya suka nonton anime, Karel suka nonton anime. Jadi kita punya kelompok sosial tertentu. Oh ya, benar ya David. Terima kasih. Sherlina? Ya Bu, kalau dari saya latar belakang kelompok sosial itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sebagai makhluk sosial kan. Jadi mau tidak mau pasti karena kebutuhan itu kita akan membentuk yang namanya kelompok sosial, Bu. Karena itu memang udah naluri sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, Bu. Kemudian yang selanjutnya yang saya butuhkan, yang saya tahu itu mengenai adanya rasa saling membutuhkan, Bu. Jadi kalau misalnya kita ada saling membutuhkan, pasti kita akan membuat satu kelompok yang masing-masing dalam itu akan saling melengkapi. Begitu, Bu. Oke, makasih ya Sherlina. Nah, kita coba lihat nih. Wah, benar nih yang sudah dijawab oleh David dan Sherlina. Ada unsur kebersamaan, unsur kedekatan, motivasi, dan juga ada naluri yang tadi Sherlina bahas. Nah, yang pertama itu naluri gregariousness. Seperti yang sudah Ibu bahas minggu kemarin, naluri inilah yang membuat manusia akan mencari manusia lainnya yang memiliki unsur kesamaan, unsur kedekatan, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, faktor pembentuk. Ada yang mau menjawab lagi? Ibu belum dengar suara Karel nih. Bisa Karel? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi yang kalau kita belajar kemarin tuh saya dapat ada 4 faktor. Yang pertama faktor darah. Nah, ini maksudnya ya karena keturunan kali ya, Bu ya. Ada keluarga juga gitu. Jadi ya kan banyak gitu kan kalau kita tahu kalau keturunan dari apa namanya? Nenek, dari kakek gitu sampai ke orang tua, paman sampai ke cucu-cucu yang gitu itu kan banyak. Nah, itu keluarga besar lah gitu intinya. Jadi faktor darah itu kayak gitu. Nah, terus yang kedua faktor geografis. Nah, ini yang dimaksud mungkin kayak yang di latar belakang unsur kedekatan ini sih, Bu ya. Itu karena adanya tempat tinggal yang sama dan keinginan yang sama mungkin dia jadi membentuk kelompok sosial. Terus yang ketiga faktor kepentingan, terdapatnya kesamaan kepentingan itu sama sih, Bu. Dan yang terakhir faktor daerah asal ya sama juga sih dengan faktor geografis itu sih, Bu. Oke, terima kasih Karel. Wah, benar nih yang Karel sampaikan. Ada di layar tuh ya, faktor darah, geografis, kepentingan, daerah asal. Jadi melalui materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama, kita jadi bisa menyimpulkan gitu ya bahwa
kelompok sosial ini terbentuk dengan berbagai latar belakang, faktor pendukung, pembentuk gitu ya, yang melatar belakanginya, sehingga setiap individu jadi punya kesadaran untuk mencari individu lain ya, gitu ya, didasarkan banyak hal. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kelompok sosial. Nah, secara garis ada kelompok sosial tidak teratur dan kelompok sosial teratur gitu. Yang pertama kita akan bahas itu kelompok sosial tidak teratur dulu ya. Oke, tapi sebelum ini adakah yang ingin bertanya dulu terkait review materi tadi? Oh, tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu ingin kalian mengamati gambar-gambar ini nih, ada 3 gambar. Ayo kita lihat gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira ada nggak yang tahu perbedaannya atau apa yang bisa kalian dapetin dari gambar ini nih? Ada yang ingin berkomentar duluan? Misalnya gambar pertama lagi ngapain gitu. Gambar kedua lagi apa? Ada nggak nih? Atau mungkin kalian mau lihat dari jumlah orangnya atau dari cara mereka menatap juga boleh gitu. Ada? Coba Ibu pengen dengar Sherlina, coba Sherlina. Ya Bu, saya sebenarnya nggak tahu sih Bu, ini mau tujuannya apa. Jadi kalau dari yang saya lihat ya, di gambar pertama itu orang lagi apa ya di situ ya? Lagi menonton sesuatu Bu, sepertinya ya. Mereka sedang menonton sesuatu, mungkin pertunjukan atau film atau gitu di bioskop gitu Bu. Kemudian yang kedua, ada segerombolan orang yang kelihatannya mereka aktivitasnya sama Bu, menggunakan handphone semua gitu. Kemudian yang ketiga, ini nggak jelas ya Bu, mereka sedang apa, tapi istilahnya mereka lagi di luar dan memiliki aktivitas masing-masing. Mungkin sepertinya mereka aktivitasnya berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda. Itu Bu, menurut saya. Oke, terima kasih Sherlina untuk komentar pendapatnya ya. Benar yang Sherlina sampaikan. Jadi, nih kita lihat dari gambar pertama gitu. Wah, ada orang-orang sedang menonton. Kalau kursinya kayak gitu, berarti kita bisa tebak mereka nonton bioskop Ya, Bu, gitu ya. bioskop. Layarnya besar. Nah, kepentingan mereka sama tidak? Sama ya, ada satu hal yang menjadi pusat perhatian gitu kan. Terus menurut kalian baris pertama sama baris tengah kenal nggak ya? Saling kenal nggak? Enggak sih Bu kayaknya. Oh, di sini ada yang pernah ke bioskop, sudah apa mungkin ada yang sering nonton bioskop sama orang tua, sama siapa lagi tuh? Sama Saya, Bu, teman. nonton film Marvel kalian- Bu. Oh iya, David. David nonton sama siapa nih? Dengan teman sekolah Bu. Sama seseorang Bu. Oke, nah Ibu tanya David nih, pas misalnya David duduk di kursi A gitu ya, apakah David mengenal orang yang duduk di kursi Y? Tidak Bu. Terus nanti kalau Oke, di kursi tidak A, ya, jadi- Google Bu. Nontonnya dongak soalnya. Oh iya. Jadi tidak bisa mengenal yang di kursi Y Bu, karena jauh kan Bu, nggak tahu juga. Oke, terima kasih David. Gitu ya, jadi yang di bioskop itu tidak saling kenal, bahkan mereka mungkin aja cuman bertemu di bioskop, setelah itu pencar dan nggak tahu lagi gitu, nggak pernah ketemu lagi. Nah, kemudian gambar kedua itu, iya HP gitu ya, sedang bermain HP. Tapi mereka ini sebenarnya bukan satu kesatuan loh, bisa jadi yang main HP ini sama yang main HP sana tidak saling kenal, tapi saling bisa berhubungan misalnya lewat salah satu komentar dan sebagainya, padahal tidak saling kenal gitu. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini bisa jadi sedang demo, kan kita tidak tahu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek nih. Oke, kelompok sosial tidak teratur. Jadi, namanya saja sudah tidak teratur gitu ya, berarti tidak terorganisir, tidak ada sistem yang jelas gitu kan ya. Yang pertama itu kerumunan. Wah, kedengarannya seperti sesuatu yang
kacau gitu kan ya. Kira-kira apa lagi yang kalian dapetin dari kata kerumunan? Ada yang bisa menggambarkan? 212, Bu. Apa, David? Reuni 212. Oh, reuni 212. Oke, kita coba cek kerumunan itu apa ya. Nah, boleh minta tolong Karel bacakan. Jadi kerumunan itu adalah sekumpulan orang yang berada pada suatu tempat akan tetapi tidak berhubungan secara tetap atau bersifat sementara. Iya, oke, terima kasih Karel. Nah, ini ada ciri-ciri kerumunan. Nah, sekarang kita coba hubungkan sama penonton bioskop tadi. Kita hubungkan ya. Penonton bioskop itu sekumpulan orang yang ada di suatu tempat, ya kan, tempatnya apa? Bioskop. Nah, tapi tidak berhubungan secara tetap atau sifatnya sementara. Kalau durasi filmnya 2 jam, berarti mereka hanya bertemu 2 jam, setelah itu berpencar dan mungkin tidak bertemu lagi. Itu namanya kerumunan. Jadi bisa dibilang kerumunan penonton bioskop. Nah, ada yang bisa kasih contoh selain penonton bioskop? Ada lagi? Ayo. Yang mungkin bisa kalian temukan di lingkungan kalian, atau mungkin kalian pernah baca berita. 212, Bu. Habis reuni bubar, Bu. Oke, tapi biasanya 212 itu disengaja gitu ya. Tapi boleh sih gitu. Maksudnya tidak berhubungan secara tetap bisa jadi gitu ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Mereka tidak saling kenal karena bisa dibilang spontan gitu ya, tanpa adanya rencana. Kemudian yang kedua, kehadirannya hanya bersifat fisik. Jadi cuman fisik yang datang, tapi kan pikiran mereka itu nggak mengajak mereka untuk saling kenal gitu. Terus yang ketiga, ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, pusat perhatian penonton bioskop apa dong? Filmnya, Bu. Iya, filmnya. Nah, kalau misalnya ada barang yang jatuh atau senggol-senggolan atau tiba-tiba berkenalan gitu kan, jadi spontan, tidak terduga, tapi cenderung sangat lemah sih karena mungkin cuman misalnya kalau ada HP seseorang yang jatuh gitu kan, kita ambilkan, orangnya bilang terima kasih, tapi kan setelah itu tidak terjadi lagi, mungkin ya tidak terjadi interaksi lagi, jadi sangat lemah dan singkat interaksinya gitu. Nah, Ibu bisa kasih satu contoh, misalnya kalau contohnya di jalan gitu kan ada kecelakaan, bisa nggak jadi kerumunan menurut kalian nih? Oh, si Sherlyn ngangguk-ngangguk. Menurut Sherlyn kenapa bisa? Kalau kita kaitkan sama ciri-ciri yang ini, yang di layar ini. Yang pertama, Bu, saat kecelakaan itu kan, itu pasti menarik perhatian orang kan, Bu. Rasa ada ingin menolong gitu. Kemudian, otomatis orang-orang yang ada di sekitar pastinya membuat kerumunan, Bu, berkumpul satu area gitu. Tapi mereka kan nggak tahu, kita nggak tahu apakah mereka itu saling kenal atau enggak, tapi mereka punya naluri untuk menolong orang itu, meskipun dia nggak kenal gitu. Nah, kemudian kalau dari sifat kedua, memang mereka hanya bersifat fisik gitu. Jadi nggak tanpa ada tujuan, nggak ada tujuan yang udah diatur sebelumnya, tapi kan mereka melihat orang yang ada kecelakaan, ya udah mereka berkerumun situ, ada yang mau mungkin sekedar melihat, ada yang mau membantu, jadi itu ada banyak tujuan gitu. Dan interaksinya itu secara spontan, yang tadi nggak ada tujuan, belum ada yang ngatur gitu, Bu. Oke, benar sekali nih analisa dari Sherlyn gitu ya, bahwa kerumunan orang kecelakaan gitu, termasuk juga dalam kerumunan, ini namanya kerumunan gitu. Kita lanjut nih, kelompok sosial yang kedua, publik gitu kan. Wah, ini kata-kata yang terdengar sangat luas, tapi sering kita dengar. Kalian sering dengar kan publik gitu ya. Nah, kita coba lihat nih, apa artinya. Wah, bisa tolong salah satu bacakan? Siapa yang belum baca? Sherlyn belum baca ya tadi ya. Silakan. Publik adalah kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Oke, terima kasih Sherlyn. Nah, seperti tadi ya, ilustrasi yang tadi itu yang orang-orang main HP gitu ya, tapi itu cuma ilustrasi. Sulit digambarkan secara spesifik, tapi intinya begini.
ini kelompok tapi tidak merupakan satu kesatuan. Contohnya netizen gitu ya. Misalnya ada suatu isu atau gosip atau desas-desus yang dibahas gitu kan. Misalnya kalian aktif main di media sosial apa contohnya nih? Twitter, Bu. Oke, contohnya di Twitter ada satu pembahasan yang sedang hangat. Terus David berkomentar di Twitter, gitu kan. Banyak yang komen gitu kan, semua dari berbagai daerah, bahkan orang yang David tidak kenal gitu kan. Kalian dinamakan kayak alat komunikasi, dan sebenarnya itu tidak langgeng. Kalian hanya ketemu di isu tersebut. Kebetulan saling berkomentar gitu. Jadi ini ada contoh-contohnya nih. Ada pembicaraan berantai gitu kan. Pembicaraan berantai itu bisa kayak broadcast gitu loh. Kalian pasti sering dengar kali ya, broadcast berantai kayak hoax dan sebagainya gitu. Itu bisa jadi publik gitu. Kemudian gosip itu juga bisa. Nah, selain itu surat kabar, radio, televisi juga ternyata bisa. Pendengarnya, audiensnya itu jadi publik gitu ya. Kemudian media sosial ini paling terlihat jelas sih untuk publik ini. Bisa kalian bilang netizen gitu. Oke, nah yang terakhir, maksudnya kelompok sosial tidak teratur yang terakhir ini, massa. Pernahkah kalian mendengar kata massa? Pernah, Bu, masa FPI 212. Oke, dari tadi David bahas 212 ini, sepertinya David tertarik gitu ya. Oke, kita coba lihat massa itu apa sih? Oke, coba Karel bacakan. Oke, Bu. Massa adalah suatu kumpulan orang yang heterogen, sehingga identitasnya sulit diketahui. Dibentuk dan direncanakan secara sengaja. Wah, betul nih David nih berarti. Oke, terima kasih Karel. Sepertinya suara Karel agak mengecil, tapi Ibu masih dengar sih, gitu. Benar. Jadi, massa itu sekumpulan orang yang heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu maksudnya beda-beda gitu loh. Latar belakangnya beda, ciri fisiknya beda, segala-galanya beda. Heterogen itu artinya berbeda. Jadi, identitas orang-orang yang menjadi massa itu sangat sulit untuk diketahui. Dan massa biasanya dibentuk secara sengaja. Jadi ada perencanaan seperti yang tadi David bilang. Apa David tadi? Masa 212, anak FPI. Disengaja. Iya. Ya benar, pasti disengaja gitu kan. Ada reuninya itu kan pasti telah direncanakan gitu, telah diatur. Itu namanya massa. Tapi sebenarnya ya massa yang sebenarnya itu sifatnya heterogen. Contohnya seperti demo yang waktu itu yang 2019 kalian ingat kan? Itu kan dari berbagai kalangan, dari berbagai maksudnya kalaupun mahasiswa tidak semuanya satu universitas, jadi benar-benar heterogen gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya terkait kelompok sosial tidak teratur? 212 juga heterogen, Bu. Ada orang Madura, ada orang Jawa, Bu. Iya, oke, heterogen gitu ya. Sudah paham, Bu? Oke. Terima kasih David buat ini ya penjelasannya. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ke kelompok sosial teratur. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur ini cukup banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, kelompok dasar. Namanya juga dasar, berarti kelompok ini bisa dibilang karena dasar itu kan sifatnya biasanya relatif kecil gitu kan. Nih. Spontan, jadi tiba-tiba dari bawah itu maksudnya dari masyarakat itu sendiri untuk melindungi anggotanya dari tekanan negatif masyarakat besar. Kalau kalian mungkin sering nonton film gitu kan, atau pernah dengar gitu, sering nggak sih kalian dengar misalnya ada suatu masyarakat, misalnya orang-orang di kampung atau orang-orang di yang nyewa tempat tertentu gitu kan, kontrakan. Terus masyarakat besar itu bisa diibaratkan orang penting gitu kan, orang kaya gitu kan. Pas mau digusur, mereka membentuk suatu komunitas yang menghindari penggusuran itu atau menentang penggusuran itu. Paham maksud Ibu tidak? Paham, Bu. Jadi mereka bersatu kan karena kesamaan, terus juga kayak Iya, sama benar. digusur. Benar. Ya, yang disampaikan David benar ya. Jadi
semacam mereka berusaha melindungi anggota mereka dari tekanan masyarakat besar. Masyarakat besar itu bisa diibaratkan orang yang berkuasa, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, yang bisa yang bisa istilahnya membahayakan posisi mereka gitu. Atau mungkin kalau dicontohin bisa penggusuran lahan, terus mereka berusaha melindungi diri mereka, contohnya membuat kelompok pendemo, bisa kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih untuk kelompok dasar? Sejauh ini paham? Oke, paham ya. Kita lanjut yang kedua, kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, dari namanya sudah ketahuan ya bahwa ini didasarkan pada jumlah anggotanya. Kalau kelompok besar berarti jumlah anggotanya banyak gitu ya, lebih dari 100, lebih dari 200, sangat banyak. Nah, sedangkan kelompok kecil itu ya lingkupnya memang kecil, anggotanya juga sedikit gitu. Selanjutnya kelompok primer dan sekunder. Nah, untuk kelompok primer itu didasarkan istilahnya hubungan anggotanya itu saling mengenal, akrab, dan ada kerjasama. Sedangkan kalau sekunder itu cenderung renggang dan bahkan tidak mengenal. Jadi hubungan anggotanya itu grup itu ada rasa antipati. Ini maaf ya, antipati, bukan antipasti. Antipati terhadap orang lain yang bukan kelompoknya. Itu namanya up group. Jadi kalau Ibu kasih contoh misalnya gini. Kalau in group itu contohnya kita dalam kelas ini, kelas 11 IPS gitu kan. Kita punya rasa yang sama, kerja sama yang santai. Oke, ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya kelompok paguyuban dan patembayan. Wah, ini istilahnya agak asing mungkin ya. Pernah dengar nggak sebelumnya? Paguyuban dan patembayan. Nah, Bu. Nah, Bu. Oh, David pernah. Pernah dengar di mana, David? Di stiker mobil box, Bu. Pasuraja, Paguyuban Supiraya Jakarta. Oke, itu sangat berkaitan dengan contoh yang David berikan. Kita bahas nih. Jadi paguyuban dan patembayan itu dasarnya itu ikatan dalam anggota. Jadi kalian dapat membedakannya melalui ikatannya. Nih kita lihat dua contoh ini. Kalau contoh yang pertama itu paguyuban ya, itu tuh dasarnya itu lebih ke ada ikatan, misalnya saling punya hobi yang sama. Ini kan ikatannya silat gitu kan ya, silat gitu. Nah, sedangkan kalau patembayan itu tuh ada tujuan yang harus dicapai. Misalnya organisasi dagang, organisasi sifatnya sih lebih ke ada persetujuan, ada kontrak gitu. Sedangkan kalau paguyuban dasarnya emang dari dari masyarakatnya sendiri yang ingin membentuk ini. Paham perbedaannya? Ada pertanyaan? Ibu, boleh diulang, Bu, yang patembayan, Bu? Oh ya, patembayan itu sifatnya bisa Ibu bilang kontrak. Maksudnya ada tujuan tertentu dan bahkan kalau tujuannya tercapai bisa bubar. Contohnya serikat dagang, organisasi pengusaha, itu kan sifatnya sesuatu yang hubungannya itu ada perjanjian, ada timbal balik gitu. Misalnya kalau contohnya organisasi perdagangan gitu ya, perjanjiannya itu kalau saya beli di kamu gitu ya, contohnya beli ikan di kamu, kamu harus beli sesuatu di saya, jadi ada hubungan timbal balik gitu ya.
Sedangkan kalau paguyuban itu sifatnya benar-benar dasarnya itu emang membentuk grup karena kesamaan hobi, kesamaan rasa gitu. Karel menangkap? Iya, Bu. Nangkep, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada kelompok formal dan informal. Ini contohnya bisa sangat berkaitan erat dengan kelas kita gitu. Didasarkan dengan adanya aturan, struktur, dan keteraturan. Nah, dari dua gambar ini kita bisa simpulkan. Yang kiri itu formal, berarti formal itu aturannya jelas. Contohnya kelas kita deh, atau sekolah kita ini. Ada aturan? Ya nggak? Ada kan? Ada, Bu. Harus Pasti. pakai seragam, ya kan? Benar kan, Karel? Ya. Harus pakai seragam, harus tepat waktu, gitu. Strukturnya juga jelas. Terus ada keteraturan gitu ya. Nah, kemudian yang informal itu, nih contohnya gambar di sini ya, bajunya nggak ditentukan, nggak harus seragam, duduknya juga bebas gitu kan, di lantai, di kursi, terserah. Jadi informal itu tidak terikat, tidak ada aturan. Gitu. Maksudnya aturannya itu nggak mengikat anggotanya gitu. Kemudian lanjut yang ketujuh, okupasional dan volunteer. Wah, kata-katanya susah nih istilahnya. Oke, Ibu jelaskan nih. Occupational itu namanya occupation gitu ya, dari bahasa Inggris occupation artinya pekerjaan. Jadi kalau kelompok occupational itu biasanya ada kesamaan bidang pekerjaan. Nih Ibu kasih contoh pasti kalian bisa langsung paham. Ada yang tahu ini logo apa? Dokter Tirta, Bu, Ikatan Dokter Indonesia. Oke, benar David. Ikatan Dokter Indonesia. Berarti anggotanya pekerjaannya apa? Dokter Tirta, Dokter Louis gitu-gitu, dokter semua, Bu. Dokter Iya, Boyke. benar. Semuanya dokter. Oke, terima kasih jawabannya nih. Berarti Ikatan Dokter ini merupakan kelompok okupasional gitu ya. Nah, kemudian kelompok volunteer yaitu punya kesamaan tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk menarik atau mendapatkan perhatian masyarakat. Nih, gambarnya ini tuh salah satu volunteer alam gitu ya, mereka membersihkan sampah. Jadi tujuannya ini supaya masyarakat sadar betapa pentingnya kebersihan kayak gitu. Jadi bedanya itu. Sedangkan untuk yang volunteer ini mereka belum tentu sama pekerjaannya, sama statusnya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Paham, Bu. Oh ya, oke. Paham, Bu. Kita lanjut. Nah, rupanya udah selesai nih untuk jenis-jenisnya. Jadi ada 7 jenis kelompok sosial teratur dan ada 3 jenis kelompok sosial tidak teratur. Nah, Ibu kemarin mendapat apa ya, semacam ada satu quote nih yang menurut Ibu wah keren banget nih gitu kan. If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. Oke, ini dari African proverb gitu ya. Apa artinya Bu gitu kan? Kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendirian, tapi tentunya ada resiko. Kalau jalan cepat ya capek sendiri, tidak bisa berbagi, tidak bisa saling membantu, terluka sendiri, tersandung sendiri. Gitu. Tapi cepat mungkin cepat nyampe tujuannya. Tapi kalau kamu jalannya jauh gitu kan, kamu butuh buat sama kelompok, sama-sama dengan orang yang tujuannya sama gitu ya. Jadi bisa saling membantu kalau ada yang terjatuh, ada yang kena masalah, yang lain juga bisa menolong gitu. Tapi balik lagi ini tujuannya sama gitu ya. Oke, tapi walaupun bisa jadi juga latar belakangnya beda dan sebagainya, tapi karena mereka punya kepentingan yang sama, itulah yang membuat mereka jadi kuat untuk mengajak kalian untuk Ibu percaya bahwa kalian pasti semuanya punya kelompok sosial masing-masing. Minimal satunya itu aja kelas ini gitu ya. Oke. Dan mungkin kalian punya yang lain, entah di gereja, entah di mana, pasti kalian juga tergabung dalam kelompok sosial. Nah, Ibu sangat berharap, ya, maksudnya Ibu mengajak kalian untuk kita sama-sama yuk membangun shalom di dalam kelompok sosial kalian, di mana kalian ditempati, di mana kalian ada gitu. Apa sih Bu membawa shalom gitu kan?
Shalom sendiri kan artinya damai, damai sejahtera gitu ya. Tapi ini seperti yang tadi Ibu jelaskan yang di bagian in group dan out group gitu kan. Jangan sampai kita out group community, jangan sampai karena ada musuh baru kita jadi dekat. Jangan ya, tapi memang dari kesadaran diri kita, kita bisa bertumbuh dalam kelompok kita, membawa damai dalam kelompok kita, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sejauh ini kita udah membahas mengenai jenis kelompok sosial. Kalau dari saya tidak, Bu. Oke, David. Kita lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh ditanyakan di chat juga ya, di grup kita. Nah, kita ada tugas kelompok untuk minggu depan, presentasinya minggu depan. Ibu akan jelaskan, jadi tugas kelompok ini, satu kelompok itu terdiri dari 3 anggota. Oke, nanti Ibu akan acak dan Ibu kirim nama-nama kelompoknya melalui grup kita ya, grup chat kita. Nah, tugasnya itu membuat laporan mengenai jenis-jenis kelompok sosial di lingkungan kalian. Berarti kalau 3 orang bisa saling ini ya, saling bekerja sama untuk cari gitu ya. Jenis-jenis kelompok sosialnya apa aja, dan itu boleh juga di mana kamu tergabung di dalamnya nggak apa-apa, tulis juga gitu. Lalu dipresentasikan di minggu depan. Jadi, nah ini, satu kelompok beranggotakan 3 orang, cari minimal 7 kelompok sosial, minimal 7 ya, itu bisa lah ya, dari 3 orang ini pasti kalian tergabung di dalam kelompok-kelompok sosial, atau mungkin dari orang tua kalian, kelompok arisan mungkin, itu boleh gitu ya, tanya-tanya gitu, silakan. Kemudian kalian analisis alasan terbentuknya kelompok sosial tersebut. Misalnya, alasannya apa nih? Apakah karena kesamaan tempat tinggal, atau kesamaan hobi, atau apa gitu. Kalian analisis ya. Kemudian laporannya itu kalian presentasikan minggu depan dalam bentuk PowerPoint dan penilaian menggunakan rubrik ya. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Sherlina. Berarti kami sekelompok kan ada 3 orang. Masing-masing harus mencari minimal 7 ini kan kelompok sosial dan menganalisis itu. Berarti kami harus bikin laporan dulu baru bisa bikin PPT. Langsung gitu ya, Bu? dalam bentuk PPT-nya aja gitu. Misalnya slide pertama, namanya contoh kelompok, kelompoknya kayak gini, mereka ada pertemuan gitu. Terus itu contohnya alasan terbentuknya tuh begini-begini. Bisa, Sherlina? Oke, ada pertanyaan lain? Paham. Saya ingin ini, Bu. Berarti kami cuma perlu membuatnya dalam PPT saja ya, Bu ya? Nggak perlu ada laporan-laporan apa lagi kan, Bu? Benar, Sherlin. Baik, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Terima kasih semua sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi asinkronus, jadi kita akan mengerjakan refleksi dan juga kuis ya. Nah, Ibu minta tolong Karel pimpin kita dalam doa. Oke, Bu. Ibu Weni dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar Tuhan mengenai kelompok sosial Tuhan. Terima kasih atas Bu Weni yang telah memberikan materi atau mengajarkan kepada kami Tuhan. Kiranya kami bisa mempelajari pelajaran juga Tuhan nantinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Karel. Terima kasih semua. Sudah boleh masuk ke sesi asinkronus ya. Terima kasih Bu Oke, Weni. Bu. Terima kasih, Bu. teman-teman. Oke.